Assalamualaikum sahabat akidah Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya dan diberi kesabaran. Bagi yang belum sholat, silakan sholat terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, dari total 273 jutaan penduduk Indonesia, sekitar 86% beragama Islam. Tak heran jika masjid atau rumah ibadah umat muslim tersebar di Indonesia, baik kota hingga pelosok. Dengan keanekaragaman budaya yang ada dan gaya arsitekturnya juga sangat indah. Berikut ini adalah deretan masjid terbesar di Indonesia. Masjid Istiqlal, Jakarta. Ide pembangunan Masjid Istiqlal dilontarkan Menteri Agama pertama yang sekaligus ayahanda Presiden RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yakni Kiai Haji Wahid Hasyim. Masjid Istiqlal ini merupakan simbol manifestasi ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berhasil memperjuangkan kemerdekaan dan terbentuknya negara Republik Indonesia. Pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus tahun 1961, tak lama setelah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan untuk arsitek dari bangunan Masjid Istiqlal adalah seorang Nasrani yang bernama Feredit Silaban. Masjid Istiqlal memiliki luas bangunan seluas 2,5 hektar di atas tanah seluas 9,8 hektar dengan kapasitas jamaahnya sendiri mencapai sekitar 100.000 orang. Selain terkenal dengan kebagahannya, masjid ini memiliki ciri khas bergaya arsitektur Islam modern. Lantai, dinding hingga kubah didominasi dengan marmer dan besi anti karat. Lokasi Masjid Istiqlal sangat strategis karena berada di pusat kota. Letaknya berdampingan dengan gereja katedral di Kecamatan Sawah Besar untuk menunjukkan bentuk kerukunan beragama. Masjid Al-Akbar, Surabaya. Masjid Al-Akbar Surabaya atau MAS menjadi masjid nomor 2 terbesar di Indonesia setelah Masjid Istiqlal. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 11,2 hektar serta mampu menampung hingga 60.000 jamaah. Lokasinya berada di Jalan Masjid Al-Akbar Timur nomor 1, Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Bangunan masjid sangat mudah dikenali karena kubahnya yang besar dan megah berwarna kebiruan. Berdirinya masjid ini tercetus karena keinginan warga Surabaya untuk memiliki masjid dengan skala nasional. Sebab Surabaya yang merupakan kota terbesar nomor 2 di Indonesia memiliki populasi muslim sekitar 90% dari total penduduk 4 juta jiwa. Masjid ini dibangun pada tanggal 4 Agustus tahun 1995 atas gagasan mantan wali kota Surabaya, Sonarto Somo Prawiro. Sedangkan peletakan batu pertama dilakukan oleh mantan wakil presiden Tri Sutrisno. Masjid ini diresmikan oleh mantan presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 10 November tahun 2000. Daya tarik dari masjid ini terletak pada kubahnya yang berbentuk oval. Kubah besar dan megah ini berwarna kebiruan ditambah aksen diagonal yang saling menyilang berwarna hijau muda. Selain kubah, ada pun menara setinggi 99 meter yang merepresentasikan 99 Asmaul Husna. Sementara bangunan mihrab memiliki motif batik pada bagian sisinya. Masjid Islamic Center Samarinda. Masjid Islamic Center juga masuk ke dalam salah satu daftar masjid terbesar di Indonesia. Tak hanya itu, dengan luas sekitar 43.500 meter persegi, menjadikan Masjid Islamic Center mampu masuk dalam jajaran masjid terbesar di kawasan Asia Tenggara. Masjid Islamic Center di Kecamatan Samarinda Hilir ini diresmikan pada bulan Juni 2008. Dengan luasnya bangunan, masjid tersebut dapat menampung jamaah sekitar 40.000 sampai 45.000 orang. Arsitektur Masjid Islamic Center Samarinda sangat detail. Terdapat 7 buah menara yang terdiri atas 1 menara utama dan 6 anak menara lainnya. Induk menara memiliki tinggi 99 meter yang menyimbolkan Asmaul Husna. Selain itu, ketika memasuki bangunan utama masjid, jamaah akan melewati 33 anak tangga yang sama seperti jumlah biji tasbih. Bahkan dari sisi dinding saja sudah memiliki sentuhan bernuansa Hagia Sophia. Jika dilihat sekilas, bentuk kubah dari Masjid Islamic Center hampir menyerupai Hagia Sophia yang berada di Istanbul, Turki. Masjid Raya Baitur Rahman, Aceh.
Berkunjung ke Aceh yang memiliki julukan negeri Serambi Mekah rasanya kurang afdol jika tidak berkunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid yang menjadi kebanggaan orang Aceh ini, arsitekturnya bercorak eklektik dan mampu menampung sekitar 30.000 jamaah. Masjid yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai dengan 1636 itu menjadi saksi bisu pahit getirnya warga Aceh melawan Belanda. Masjid yang berdiri sekarang merupakan pengganti dari Masjid Raya yang telah Belanda bakar saat penaklukan Aceh. Kapten de Bruij, Komandan Zeni Angkatan Darat Tentara Kerajaan Belanda, merupakan arsitek masjid ini. Ia berkonsultasi dengan Snok Rugronze, orientalis kepercayaan pemerintah Belanda dan penghulu Masjid Bandung, Jawa Barat. Saat ini, dengan berlakunya syariat Islam, Masjid Baitur Rahman dinyatakan sebagai kawasan terbatas. Hanya pengunjung yang menutup aurat sesuai hukum syariat yang boleh masuk ke dalam masjid. Masjid Al-Jabar Bandung. Masjid Al-Jabar Bandung adalah masjid baru yang diresmikan pada Desember 2022. Dilansir situs resmi Kota Bandung, Masjid Al-Jabar terletak di Jalan Cimincrang nomor 14, Cimenerang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid yang dibangun di tanah seluas 25 hektar ini mampu menampung hingga 30.000 jamaah dengan rincian 10.000 orang di area dalam atau indoor dan 20 orang di area pelajar. Proses perancangan dimulai pada 2015 oleh Ridwan Kamil yang semasa itu menjabat sebagai wali kota Bandung. Arsitektur Masjid Raya Al-Jabar dirancang dari perpaduan arsitektur modern kontemporer dengan aksentuasi masjid Turki yang dihiasi seni dekoratif khas Jawa Barat. Bangunan utama masjid tidak memisahkan dinding, atap, dan kubah, melainkan hasil peluburan ketiganya menjadi satu bentuk setengah bola raksasa. Ketiga sisi bangunan masjid dikelilingi sebuah danau besar yang ibarat cermin, merefleksikan masjid menjadi terbentuk bulat utuh. Keindahan danau memiliki fungsi penting lain sebagai retensi banjir sekaligus penyimpan air. Bangunan utama dirancang dengan luas lantai 99 x 99 meter persegi sesuai angka Asmaul Husna. Kelak, semua yang sudah terbangun di Masjid Raya Al-Jabar seperti museum, danau pelajar, dan taman-taman akan membuat masjid ini tidak hanya memiliki fungsi ibadah, tetapi juga fungsi edukasi dan berpotensi sebagai pusat wisata religi Jawa Barat. Masjid Dian Al-Mahri Depok. Masjid Dian Al-Mahri mungkin lebih dikenal dengan Masjid Kubah Emas. Menariknya, selain menjadi salah satu masjid terbesar di Indonesia, Masjid Kubah Emas Depok juga masuk ke dalam daftar masjid termegah di kawasan Asia Tenggara. Kubah masjid ini bukan sembarang kubah karena dilapisi oleh emas sungguhan. Lapisan emas pada bagian kubah tersebut kurang lebih 2-3 mm lengkap dengan mozaik kristal. Masjid seluas 8.000 meter persegi itu berdiri di atas tanah seluas 5 hektar dengan daya tampung sekitar 20.000 jamaah. Proses pembangunan Masjid Kubah Emas Depok dimulai dari tahun 2001 hingga 2006. Setiap bagian masjid selalu memiliki filosofi, mulai dari 5 kubah yang mendapatkan filosofi dari rukun Islam, lalu untuk jumlah menara adalah 6 mengambil filosofi dari rukun iman. Keseluruhan jumlah pintu Masjid Kubah Emas Depok adalah 17 buah. Filosofi yang diambil adalah dari total rakaat sholat wajib umat Islam. Jumlah jendela ada 33 dan setiap jendela ada 3 nama besar Allah. Jika dikalikan akan berjumlah 99 nama besar Allah. Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah memiliki luas area sekitar 10 hektar. Luas bangunannya sekitar 7.500 sampai 10.000 meter persegi dan dapat menampung hingga 10.000 jamaah. Masjid yang berlokasi di Gayam Sari, Semarang ini dibangun mulai dari tahun 2002 dan diresmikan pada tahun 2006. Sentuhan arsitektur Jawa terlihat pada desain tanjung di bagian bawah pilar utama. Sedangkan untuk sentuhan gaya Yunani berada di 25 pilar berwarna ungu. Masjid Agung Jawa Tengah juga mengadaptasi payung hidrolik yang identik dengan Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Jumlah payung hidrolik yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah adalah sebanyak 6 buah. Payung ini akan terbuka ketika sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan juga sholat Idul Adha. Namun dengan catatan jika fasilitas payung hidrolik hanya dibuka ketika kondisi angin tidak melebihi 200 knot.
Masjid Syekh Zayed Al Nahyan Solo. Masjid terakhir adalah Masjid Syekh Zayed Al Nahyan. Masjid raya di Solo ini bisa menampung hingga 10.000 orang dan memiliki corak arsitektur Islam modern. Masjid satu ini merupakan hadiah Pangeran Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed untuk Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, dan baru saja diresmikan pada 14 November 2022. Masjid Syekh Zayed yang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 128 Gilingan, Kecamatan Banjarsari ini memiliki luas sekitar 8.000 meter persegi. Selain bangunan utama masjid, di dalamnya terdapat ruang VIP, perpustakaan seluas 20 meter persegi, dan basement yang digunakan untuk tempat wudhu putra dan putri. Selain untuk sholat, masjid bernuansa putih dan emas ini bisa dimanfaatkan untuk pengajian dan wisata religi. Arsitektur yang diusung dalam bangunannya dibuat mirip dengan Sheikh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.